Halo Sobat Armada Factor. Rusia mengirimkan sejumlah tank T-54 atau T-55 yang sudah tidak terpakai dari era Perang Vietnam ke Ukraina. Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan eselon dengan tank-tank ini di stasiun kereta api Voronezh. Tak jelas kapan video itu diambil, tapi diunggah pada 4 Juli tahun ini. Rusia memiliki jumlah tank yang sangat besar. Menurut informasi tidak resmi, gudang-gudang Rusia penuh dengan lebih dari 60 hingga 70 tank T-54 atau T-55. Sebagian besar diantaranya diperoleh setelah runtuhnya tirai besi. Selain yang diwariskan dari Uni Soviet, Rusia juga memiliki sejumlah tank dari bekas republik Cekoslovakia, Polandia, serta sejumlah tank yang dikembalikan dari Tiongkok. T-54 atau T-55 telah terlibat dalam perang di Ukraina sejak akhir tahun lalu dan awal tahun ini. Ada laporan bahwa bagian dari Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk dilengkapi dengan tank model ini. Tank kamikaze. Militer Rusia rupanya telah menemukan cara untuk membuat tank T-54 atau T-55 yang dikirim ke Ukraina menjadi lebih efektif dan mematikan. Setengah bulan yang lalu, sebuah video yang beredar di media maya menunjukkan ide Rusia yang menghancurkan untuk tank kamikaze. Sebuah tank T-54 atau T-55 yang berisi 3,5 ton TNT dan 5 bom FAB-100 dikirim ke posisi Ukraina. Tank dioperasikan dari jarak jauh sehingga mengubahnya menjadi kendaraan tak berawak kamikaze darat. Sesaat sebelum mencapai tujuan akhirnya, sebuah cahaya bersinar ke arah tank yang diyakini sebagai cahaya yang diluncurkan granat yang ditembakkan ke arah tank. Tentu tembakan itu berhasil dan tank itu terkena. Namun demikian, ledakan itu meledakkan seluruh muatan yang ada di dalam tank dan terjadi ledakan eksplosif yang dahsyat. Gelombang kejutnya begitu kuat sehingga dapat dilihat dengan sangat jelas dalam video yang direkam. Serangan itu tidak berhasil, tetapi itu menunjukkan bahwa tentara Rusia bermaksud untuk menggunakan taktik yang tepat untuk melawan lawannya di Ukraina. Besi tua berubah menjadi bom yang sangat efektif dan menghancurkan. Radius ledakan dan efeknya. Radius ledakan dari ledakan yang disebabkan oleh 3,5 ton TNT dan 5 bom udara FAB-100 akan bergantung pada beberapa faktor, termasuk ketinggian ledakan dan medan di sekitarnya. Namun, sebagai perkiraan kasar, radius ledakan itu bisa mencapai sekitar 500 meter atau 1640 kaki. Dalam radius ini, ledakan akan menyebabkan kerusakan yang signifikan pada bangunan dan infrastruktur. Dan siapapun yang berada di dalam area ini kemungkinan besar akan mengalami cedera fatal. Gelombang ledakan akan cukup kuat untuk merobohkan bangunan dan menyebabkan kerusakan yang meluas. Di luar radius ledakan, masih ada resiko cedera akibat puing-puing yang bertebangan. Ledakan akan menciptakan gelombang kejut yang dapat menyebabkan kerusakan hingga beberapa mil jauhnya, tergantung pada ukuran bom dan ketinggian ledakan. Penting untuk diketahui bahwa efek dari ledakan sebesar ini tidak hanya terbatas pada cedera fisik. Trauma psikologis akibat menyaksikan atau mengalami peristiwa semacam itu dapat memiliki efek jangka panjang pada individu dan masyarakat. Akibat dari ledakan tersebut juga akan membutuhkan sumber daya yang signifikan untuk upaya penyelamatan dan pemulihan. Untuk apa tank T-54 atau T-55 digunakan di Ukraina? Dilansir Bulgaria Military telah menjelaskan salah satu tujuannya. Namun, tank ini tidak bisa terus-menerus digunakan sebagai kamikaze, karena peran ini bergantung pada ketersediaan TNT dan bom udara Rusia. Secara realistis, tank tersebut ketinggalan zaman dan tidak efektif dalam perang modern.
Tank ini tidak memiliki teknologi canggih dan perlindungan lapis baja seperti tank yang lebih baru, sehingga rentan terhadap senjata anti-tank modern. Namun, dalam perang seperti yang terjadi di Ukraina, di mana kedua belah pihak memiliki sumber daya dan akses yang terbatas ke tank-tank yang lebih baru, T-54 atau T-55 masih dapat berguna dalam situasi tertentu. Tank ini dapat digunakan untuk mendukung infanteri karena senapan utama dan senapan mesinnya masih dapat memberikan dukungan tembakan yang efektif terhadap pasukan musuh dan kendaraan ringan. Tank ini juga dapat digunakan untuk mengisi pengintaian karena mobilitas dan ukurannya yang relatif kecil membuatnya mudah untuk bermanuver di lingkungan perkotaan dan non-perkotaan. Selain itu, digunakan sebagai umpan atau decoy untuk mengalihkan tembakan musuh dari target yang lebih berharga seperti tank atau posisi artileri yang lebih baru. Jangan lupa like, share, komen, follow fanspage Facebook, dan subscribe channel YouTube Armada Fighter. Sampai ketemu di video selanjutnya.